Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jumpa lagi di channel kita, channel Jiwa Tua, Jitu. Ya, jangan lupa, saya ingatkan di awal, suka lupa kalau di akhir ya. Jangan lupa subscribe, like, and komennya untuk kita ya. Boleh di share juga, boleh. Kalau kira-kira bermanfaat di share. Ada IG-nya nggak? IG-nya ada, nanti di description juga ada IG-nya. Ada IG-nya, ada emailnya gitu kan. Kalau mau TikTok juga ada. Nanti kita kasih di description lengkap gitu. Kalau IG itu apa artinya? Instagram. Oke. Jumpa kembali dengan kita channel Jiwa Tua. Masih dengan kita bertiga. Di sebelah kanan saya ada Om BJ, di sebelah kiri saya ada Mas Kace ya. Dengan juru bicara. Nggak usah disebut ya. Nggak usah disebut deh. Masih ya. Tempat yang berbeda, tampilannya nih ya agak-agak resmi ya, karena berhubung besok mau kondangan kali ya, kita pakai kemeja jadinya ya. Iya, saya mau hiking. Hiking pakai kemeja. Camping maksudnya. Oke. Ini baju-baju 80-an. Oke, kita hari ini mau ngebahas masalah, bukan masalah sih sebenarnya. Emang ada masalah? Iya, nggak ada masalah. Kita mau ngebahas soal emang kita mau ujian ya? Panas. Tahanas. Kita akan bicara mengenai mudah-mudahan nanti materinya mengenai gitu, kena lah gitu, kena perihal beberapa orang mungkin kadang ngerasa diikutin, didampingin oleh sosok-sosok misterius ya, dalam kutip yang nggak kasat mata gitu, yang tak kasat mata. Beberapa orang berasumsi macam-macam gitu, siapakah mereka gitu kan. Ada yang bilang itu titipan dari leluhur, atau simpatisan yang ikut dengan kita karena ketertarikan dengan kita. Nah, nanti kita akan bahas di sini dengan narasumber kita Mas Kace dan Om BJ. Mungkin ada sedikit yang bisa disampaikan ke kita, yang di-share soal sebenarnya apa sih gitu kan, yang biasanya makhluk yang tak kasat mata ini gitu. Dari Mas Kace dulu silakan. Di situ ada beberapa ya, ada yang bisa disebutkan semacam kayak wujudnya binatang yang terlihatnya ya seperti binatang. Terlihat seperti binatang. Ada yang bilang macan putih lah, macan hitam, atau macan goreng, iya. Atau ada mungkin Macan goreng. Goreng lah. Udah masuk dulu pendengarannya agak ini. Ada juga mungkin yang Sosok orang tua ya. sosok ular. Serem banget. Ada yang bilang ular juga. Ini dia turunan ini kali, Orochimaru. Ular apa? Safari. Sosok karena tapi besar bukan monyet. Intinya ada yang menyerupai sosok binatang ya. Ada yang menyerupai sosok siluman, ada juga yang sosok manusia. Sosok manusia itu ada yang tua. Tapi ikan nggak ada. Karena memang hidupnya manusia di ikan. Karena di laut kan. Yang di air cuma Deni Ocean. Sama itu apa? Atlantis. Aqua apa namanya? Aquaman. Nah, kalau ikan dia akan kesulitan untuk bernafas juga ya kan, kalau ikan karena bisa di air. Jadi selain binatang, sosok apa biasanya yang terlihat? Ada sosok manusia pun beda-beda. Ada yang orang tua yang pakaiannya mungkin ada yang pakaian seperti kalau kita ngomong putih-putih ya semacam kayak pendeta atau biksu atau apa. Ada juga yang sosok kayak prajurit. Itu kan ada beberapa orang yang diikutin seperti itu. Nah, itu kan bisa. Ada juga yang kalau yang binatang lebih ke itu mungkin dulu peliharaan leluhurnya yang ditugaskan untuk entah menemani, entah menjaga. Ada juga yang sosok-sosok itu tuh lebih ke menjaga ya. Tapi ada pula yang dipercayai sosok leluhur yang
menemani kita untuk apa dalam ininya tugasnya itu untuk mengupgrade dalam diri kita, entah mengupgrade jiwa kita atau mengupgrade pemikiran kita. Pokoknya dia akan menemani, dan pada saat kita udah upgrade pun, kalau kita bicara leluhur itu akan berganti yang menemani. Tugasnya yang pertama udah selesai, ada aplusan, di replace sama yang lebih ganti shift gitu ya. ganti shift lah, bukan ganti shiftnya yang nggak enak kan. Kalau kadang kenapa ditemanin yang itu mulu, sosok itu terus, berarti kan bisa jadi orang itu nggak tahu ya, mentok di level 1 terus, karena mungkin dari dirinya sendiri tidak ada kesadaran untuk apa bertambah lebih baik, sadar diri. Itu sosok-sosok itu apa ya, sebutannya apa ya Om biasanya? Halus, Makhluk halus, astral, parawangan. Yang dituju dalam tugas parawangan. Kalau yang tadi Mas Kace bilang ganti shift, itu sebetulnya bukan ganti shift, mereka bertambah. Oh jadi yang awal nggak pergi, mundur, mundur. Jaraknya mundur. Tapi masih ada gitu, masih ada. Yang lebih dominan, lebih dekat, yang sedang. Jadi jangan sampai kaget sampai tiba-tiba gua punya ada 100 gitu. Kayak gitu lah ya. Tapi nggak usah jauh-jauh lah. Ada dari 1, totalnya ada tambah 2 tuh. Udah SMA gitu, tambah 5 gitu. Itu udah pasti dari leluhur. Bisa pasti dari leluhur, bisa simpatisan, tinggal dilihat aja. Yang dimaksud simpatisan ini apa? Astral yang satu frekuensi, satu karakter dengan apa? Dengan orang tersebut. Dengan orang tersebut. Jadi istilahnya dia istilahnya kalau dia pun nempel nggak terpental lah gitu istilahnya. Nggak terpental. Nah, dia dengan karakter itu dia senang, bukan dia simpati sama orang itu tanpa pamrih ya. Berarti nggak ada tujuan apa-apa? Cuma karena sebatas senang aja. Ya, tapi rata-rata bisa jadi helper juga. Kalau memang udah emergency banget, dia bisa ikut ini apa, ngasih tahu lah gitu ya. Iya. Something ada apa, biasanya dipertajam lewat firasat, simpatisan itu. Sama juga andaikan si parewangan atau yang ada astral yang udah dituju dan bagian dari leluhurnya, ikut membantu dia. Saya dulu ada cerita teman di salah satu grup. Jadi dia menceritakan dia punya anak ya. Anaknya ini lagi main di depan rumahnya. Kebetulan depan rumahnya itu jalan raya. Dia naik sepeda, terus tiba-tiba infonya sih ada mobil lah. Ada mobil gitu kan, ada mobil yang menyerempet anaknya. Kalau untuk hitung-hitungan logisnya seharusnya anak itu bisa celaka parah gitu. Terus tapi dengan asumsi yang tadi seperti yang tadi dibilang, seperti terlindungi oleh leluhurnya atau yang di belakangnya itu, jadi lukanya tidak separah yang seharusnya terlihat gitu. Ya, itu bisa jadi seperti itu. Berarti itu udah dalam bentuk pertolongan langsung ya? Iya. Istilahnya kalau untuk orang-orang kebatinan itu pasti bilang dasarnya dari kacamata itulah ya, itu bisa, jelas bisa, dengan sangat bisa. Nah, dari sisi lain itu semua juga bisa, itu karena izin yang Maha Kuasa gitu. Jadi lewat siapa aja dia memberi pertolongan, perantaranya lah ya, untuk melindungi orang itu, anak itu lah gitu. Ya, gitu aja. Oh gitu. Jadi kalau misalkan semakin banyak ngerasa beban nggak sih ketika yang tadi dibilang akan banyak yang ngikutin apa? Ya beban kalau misalkan dia merasa risih dengan misalkan ya mungkin dengan segala keajaiban lah gitulah, dengan segala yang di luar nalar dia. Kalau dia nggak bisa nyikapinnya, ya atau dia udah nggak mau lagi gitu, dia akan merasa beban. Tapi ketika si orangnya tidak mau, apakah otomatis parewangan tetap aja ngikut? Kalau itu kan duty, itu kan duty.
Oh, jadi walaupun istilahnya dia nggak mau, si astralnya mah tetap ngikutin gitu ya? Gitu, tetap memantau. tetap memantau. Oke. Tapi seandainya gini Kang, ada beberapa kasus ya bahwa astral itu membantu dia untuk balik lagi ke sixth sense, bisa mempertajam apa yang dilihat, Oh, jelas, apa yang bisa. dirasa, kan? Bisa. Ada juga yang membantu dia untuk misal dia harusnya sebagai menyembuhkan orang Bisa. juga Bisa banget. bisa banget. Jadi kan? gini, ada orang mau konteksnya meropong lah ya, ada istilah meropong. Orangnya di sini, yang diteropong ada Jauh. di luar kota atau di luar komplek ini atau di luar daerah ini. Tapi secara real time sama semua apa yang disebutkan gitu. Biasanya manusia suka pengen penghafal gitu. Lu lagi ini ya, lu lagi oh iya saya lagi ini ya, misalnya gitu. Itu dia uji tes namanya. Oh, benar ternyata saya bisa ini. Nah itu ada yang dibantu, ada yang memang kemampuan dia, ada yang dibantu oleh Rasa tadi, dibantu. jadi Mas Kace bilang itu. Nah, itu ada yang kayak gitu. Jadi dibantu entah ada caranya juga banyak macam. Ada yang dibantu dengan cara memberikan energi ke sana, ada yang dengan info doang. Jadi si astralnya, si parewangannya Masalahnya yang enggak, yang lihat ke sana. iya, yang lihat ke sana. Karena Terus dia info. dia ngasih tahu lagi gini. Tapi itu bukan berupa bisikan, tapi dari dalam otak kan langsung. Dia berupa gini kasih gambarannya. Ada yang memberikan via energi, ada yang dari diri sendiri ada. Tapi ada case juga pada saat mungkin kita tarik paksa astralnya untuk Buang. berpisah, dibuang gitu kan. Kadang ada dampak buat orang itu kan. Ada. Dampaknya dia jadi Pertama nggak bisa apa-apa. nggak bisa linglung lah atau badan dia Pertama nggak bisa apa-apa. Ya pertama ada kan Yang tadi lah Ya. menolak lah ya istilahnya. ya istilah bisa minum kopi jadi nggak bisa minum kopi. Oh, Atau nggak bisa main gitar, atau dia bisa main gitar jadi nggak bisa main gitar. berarti kemampuan atau kebiasaannya sebelumnya itu dipengaruhi sama. Ada yang dari astral, ada yang enggak. Tapi kalau kehilangan kemampuan seperti itu kan berarti karena ketika astralnya menghilang, kemampuannya menghilang gitu. Ya. Kayak orang pukul tembok bolong, kalau astral diambil, kalau dia dibantu oleh astral, mukul tembok bolong. Astral yang nggak ada, dia mukul tembok sakit, patah tangannya. Oh iya. Benar. Karena ke tenaga dalam, dia bolong. Tapi dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Pernapasan ya. Ya. tapi ada juga case gini ya, misal nih waktu kecil anak itu sakit-sakitan, terus karena kakeknya itu bisa metafisika, punya ilmu segala macam, akhirnya dipasangkanlah, ditaruhkanlah satu sosok asal untuk menjaga anak ini agar tidak Secara fisiklinya bisa terjaga. tidak sakit-sakitan segala macam. Nah pada saat ditarik, dicabut gitu, otomatis kan kondisi fisik anak itu akan lemah lagi kan? Karena ditopang bisa. astralnya itu. Itu bisa lemah lagi. Itu bisa sudah mapan fisik tubuhnya. Oh, ditinggalkan karena sudah mapan. Artinya imunnya udah bisa berapa ya segala macamnya udah bisa inilah, dengan daya tahan tubuhnya udah bisa itu segala macam, dia mulai perlahan yang dia tinggalkan. Mana-mana kalau tinggalin kaget pasti plus. Tapi ada kasus juga pada saat orang itu akan menjadi susah meninggal. Ada Kan? Ada. Sebelum karena nempel ya. pendampingnya nggak Ya, dicabut, orang buang, itu akan bisa meninggal kan. Ya. Ada yang repot kan kalau orang awam itu nggak tahu Nggak ngerti. siapa yang nempelin. Nempelin. Nah untuk mencabutnya kan ada dulu gimana sih cara nanamnya segala macam kan. Oh iya, itu berarti dia ngambil dari kembali tata caranya. Ya tata caranya itu. Kalau misalkan orang yang belum dalam dengan dunia astralnya, dimensi lainnya, dia pasti akan dengan tata cara karena lebih mudah dan tidak menyinggung macam-macam. Sekarang singkong kalau dijambret juga bisa, just gitu. Ya, itu lebih baik. Kalau mereka berarti lebih baik, Pak, saya minta singkongan boleh nggak? Oh iya boleh, silakan. Gitu. Jadi kan Kadang oh iya nggak boleh. Kalau dijamret juga suka patah di dalam gitu. Iya gitu.
Jadi bukan artinya mereka nggak bisa untuk langsung menjamret orang-orang Iya, itu. iya. Mereka lebih baik dengan ya ada attitude-nya lah ya. Begini lebih enak. Cara halus Bersih jadinya. ya. Ya. Apakah setiap orang ada ya simpatisan atau parewangan atau pengikutnya tadi? Semua Rata-rata ada. rata-rata ada. Tapi ya simpatisan atau yang parewangan yang dilihat orangnya. Kalau simpatisan mungkin nggak. Kalau simpatisan mungkin ada. Karena yang tadi sesuai cocok karakternya dengan si Astral yang simpati sama dia. Astral yang simpati sama dia. Kalau astral yang dinas beda lagi. Ya, maaf. Apakah ada juga kemungkinan astral yang ya secara kayak misalkan ada orang yang telat nikah gara-gara diganggu astral yang di belakangnya untuk tidak cepat menikah atau apa gitu? Ada juga? Bukan. Itu lebih gangguan eksternal mungkin. Ya, Karena karena ya, kalau astral yang memang yang dibilang parewangan atau apa yang dalam dinas gitu ya, Heeh, simpati. dari leluhurnya nggak akan ganggu itu. Nggak akan bertindak secara negatif lah ya. Ya, boleh lah secara umum gitu atau istilah secara kerangka dia nggak akan ganggu rezeki, dia nggak akan ganggu jodoh, nggak akan ganggu apa juga. Bahkan bila perlu memang Membantu bisa, malah. ya bukan membantu tapi bila perlu dia juga ya istilahnya ya bisa bilang membantu tapi dengan cara yang lain, dengan doa, dengan apa, ya kayak bisa macam-macam lah. Kalau kembali lagi ke sosok-sosoknya gitu, identik banget tadi yang disebut dengan apa sama Mas Kace ya, kayak binatang, terutama harimau gitu ya, harimau. Kenapa bisa terdeskripsikan atau tergambarkan sosok itu gitu? Ya, dari leluhur, ini cerita dari leluhur ya. Iya. Yang dari leluhur dia memang penampakannya seperti itu ke mbah-mbahnya ya dia akan begitu. Yang sejatinya nggak begitu. Yang sejatinya nggak begitu. Tapi kalau memang dia dari dimensi lain memang binatang ya binatang. Karena dia punya gengsi sendiri, istilahnya lu udah jadi harimau. Sekarang yang ditakutin singa, suruh jadi singa mana mau. Tapi kalau misalkan yang penampakan hanya sejatinya tadinya bukan binatang, tapi dia untuk jadi harimau, nanti yang sana dia harus jadi singa bisa. Kalau yang dari dimensi lain, gue mana mau, gue bukan itu kok. Iya. Nggak sesuai lah ya, nggak sesuai. Dia mati dia. Ada juga yang misal nih, kalau kita kan biasa pergi ke situs atau ke candi lah segala macam. Ada juga orang yang habis pergi dari tempat itu, kita sebut candi lah ya. Pada saat dia pulang itu banyak yang ikut. Itu lebih ke simpatisan. Simpatisan berarti. Banyak yang ikut dalam artian bisa aja sepasukan ini pasukan yang isinya 10 sampai 20 ikut ke situ juga. Bahkan ada yang mungkin wujudnya kalau candi kan ada beberapa identik dengan muara pala ya, kalau orang nyebut yang pakai tongkat gada itu kan Biasanya sepasang tuh kiri kanan. ya. Nah itu ada juga, Ya buat nolak negatif positif. ada juga yang diikutin sosok seperti itu sampai jumlahnya banyak juga. Ada juga yang seperti itu, yang kita simpatisan atau entah pada saat kita ke tempat itu mungkin leluhurnya orang itu pernah ada di situ dan dekat sama yang itu segala macam. Pada saat kita pulang, titip ini itu bocah apa cucu gua lah, titip segala macam, ikutlah menjaga orang itu di situ. atau dia juga pas lihat ternyata data filenya bisa pernah ikut sama buyutnya ya gitu. Mudah untuk ikut lagi gitu ya. Ya tinggal aja dilihat dulu frekuensinya lah, dia bisa kok udah setahun 2 tahun hilang jadi berarti nggak selaras. Nggak cocok. Oh iya. Berarti kalau Tanpa untuk harus menyakiti orang itu. Berarti kalau untuk simpatisan sendiri bahasanya mungkin secara loyalitasnya ada masanya ya, beda dengan astral yang emang udah tertitipkan dari awal itu, yang emang punya duty khusus gitu ya. Sekarang Seperti itu. dia suka ngasih wejangan simpatisannya gini ngasih wejangan yang baik-baik menurut manusia.
Terus tiba-tiba apa Mas Dias lah ya, ada simpatisan kayak gitu, tiba-tiba Mas Dias jadi pembunuh karena terpaksa mungkin ya, kita nggak tahu kan nggak sengaja apa gimana. Akhirnya wah menikmati kan, wah itu udah kelainan jiwa kan. Kemudian dari sisi kacamata manusia sendiri itu udah nggak baik kan ya, udah banyak melanggar hukum lah segala macam. Ini simpatisan yang tadi suka ngasih wejangan baik-baik gini untuk apa ini kamu harus gini, lama-lama mau pergi dia ngasih tahu terus akhirnya mental. Dan yang datang lagi simpatisan yang lain yang jenis yang karakter itu. Dan akhirnya dia sendiri antara terdepak atau dia udah pusing gitu ya, udah malas gitu, udah kasih tahu lo gini nggak mau mundur ya. Oh, berarti ini cocok ya, misalkan Jadi ketika ada parawangan terus nempel mau gimana juga gitu. Iya, berarti cocok dengan misalkan ketika ada orang yang berubah ya, baik mau ke arah negatif atau arah positif, itu akan mempengaruhi astral simpatisan yang ada di sekelilingnya. Ya. Makanya ketika ada orang jadi seperti full power gitu. Gitu. Dan mungkin kalau orang yang sering berdoa atau mendoakan yang sudah meninggal pun juga akan banyak yang ikut juga, dalam artian mungkin berharap bahwa lain didoakan. Dan mereka kan orang yang sering berdoa itu kan juga hawanya beda, hawanya beda, jadi lebih adem, buat mereka lebih adem, lebih nyaman ya. Dengan berharap dengan mendekati mereka itu lebih, orang itu berharap didoakan dan udah lebih lancar jalannya. Gitu. menarik ya. Bingung ya? Enggak sih, cuma kusut. Hanya dua itu kah? Parewangan dan atau Banyak. Enggak, banyak tuh maksudnya gini, banyak orang mengkategorikannya, yang padahal yang tadi dulu begitu aja, hanya orang yang punya duty, tugas dan astral punya tugas dan astral yang nggak punya tugas. yang simpati aja. Dan ada yang punya tugas di luar dari leluhurnya, makanya selama dia hidup akhirnya dia beli tugas, begitu beli tugas atau ada yang akhirnya ditugaskan oleh seseorang, ya macam-macam. Kalau untuk orang awam sendiri bisa nggak sih sebenarnya mereka berinteraksi? Karena kan tadi Om Ya, bisa Bija bilang aja, bisa. Caranya? cari tahu sendiri. Terus sendiri. Ya, iya sekarang gini, Iya. kalau kan rata-rata orang nih ya, mungkin pemirsa juga sama. Gue pengen tahu siapa yang ikut sama gue di belakang siapa sih gitu. Nanya ke orang, Ya, dari 10 orang Banyak nanya kan nggak gitu. ada sama semuanya. kebanyakan Beda-beda. gitu. Nah, ya kan, mendingan diem sendiri gitu ya, mungkin udah habis beribadah atau habis apa, diem udah sampai tenang udah gitu ya, sambil berdoa juga. Nah, akhirnya cari tahu siapakah, bukan diri kita itu mah yang tadi kan apa, tanya siapa yang ikut saya gitu. Biasanya hati nurani yang ngasih tahu kolbunya, tapi dia harus bisa baca kolbunya. Tapi kalau masih mikir dunia terlalu berat, harus bersih gitu ya. ya kalau masih mikir dunia terlalu berat nggak akan bisa. Makanya dihilangkan dulu sebentar. Biasanya orang-orang yoga, orang-orang apa tai chi atau orang-orang apa yang udah lari bisa ke sana, biasanya bisa dapat ya. Minimal frekuensinya bisa dapat, gambarannya gitu. Karena dia udah bisa menghilangkan sekejap keduniawiannya, set fokus. Nah, atau orang yang ahli ibadah. Itu yang bisa ditangkap yang punya duty atau cuma sebatas simpatisan? Enggak, itu bebas dulu. Oh, bebas dulu. Yang penting ketangkap dulu. Tangkap dulu, nanti dia baru cari perbedaan frekuensinya beda, nanti kerasa oh yang ini. Tapi ada yang menolak juga kan, Kang. Untuk apa? Jadi ada yang dia tahu, ada yang mengikuti karena mungkin dia punya kemampuan metafisika juga. Sebenarnya yang mengikuti dia, yang mendampingi dia itu kan ada leluhur ya. Cuman karena ya maaf, karena keyakinan atau apa, akhirnya dia berusaha menolak, enggak, dia nggak mau diikuti makhluk-makhluk seperti ini ya, menolak. Ada kan yang seperti itu. Nah, pada saat dia menolak itu, apakah yang mendampingi itu akan pergi atau Kalau parawangan enggak, kalau yang dapat duty enggak.
karena udah tugasnya ya, Iya. walaupun akhirnya nggak dia dicuekin atau nggak dipedulikan, dia tetap akan stay di situ dia sampai pegang amanah. sampai dia dipanggil sama yang mutus kan. Nanti ada juga yang bilang katanya ada yang tugas jagain juga, belum jagain, belum tentu dia cuma harus membuat SIM aja, apa mengawasi aja mungkin ya. Terus tiba-tiba gue jatuh nggak ditolongin, ada yang kayak gitu kan ya. Rela astral yang duti nggak akan ini. Selalu jatuh harus juga yang nolongin. Atau usaha gua jatuh kok dia nggak nolongin gua nih, gimana sih gini lah. Lu kemana ngiblatnya kan gitu. Tapi kan ada bahaya juga kan. Kita pernah ngobrol-ngobrol pada saat kalau kita kelihatan ada yang ngikutin segala macam, kan banyak orang yang mencoba-coba ya, tes ya, berarti ini yang ngikutin banyak nih segala macam, dites, tes. Nah, apesnya kan kadang kalau ternyata yang ngikutin dia itu tugasnya bukan menjaga hal seperti itu, tetap kena kan orang itu kan. Iya. Jadi solusinya kalau yang seperti itu bagusnya gimana? Apakah asal itu disuruh nggak usah ngikut, atau tetap ngikut tapi ada cara khusus, Dia mau gimana tapi itu. atau dengan menjaga jarak bisa nggak, bisa dalam artian jaga jarak bisa berapa meter, jadi orang lain nggak bisa ngedetect bahwa itu adalah perewangannya. Mau disuruh bisa. Jadi Kayak misalkan lu Mas Aceh berjauh nih ya, punya 10, gua bawa 1 aja deh. Bisa, Yang 9 ditinggal. bukan ditinggal, di hidden. Oh, di hidden. disembunyikan. Kalau Nah, tapi klik kalau nggak- kanan hide. Nah, tapi level naskahnya harus naik dulu. Ini kan kalau nggak kan tetap dari orang yang ngetet banyak banget yang ngikutin kan di apa sih di tes. Nah, orang itu sebenarnya nggak bisa apa-apa kan, kena juga akhirnya. Sementara yang peremangannya itu nggak, tugas dia bukan ngeblok kayak gitu, cuma mantau doang kan. Itu kan tadi dia nggak bisa karena bukan untuk Nggak bisa karena nggak ngeblok biasa. hal-hal yang ya apa ya istilahnya yang belum perawangannya gimana. iya hal-hal yang nyatanya gitu. Tapi kalau misalkan orang-orang yang punya pendamping seperti itu untuk ngeblok hal-hal gue bisa, misalkan Kalau diperuntukkan bisa aja. santet atau apa gitu, Bisa aja. santet pokoknya yang berhubungan dengan gaib gitu. Ya, tinggal kalau yang simpatisan dia bisa mundur karena kan dia punya option sendiri. Tapi kalau yang perewangan ya udah mau disuruh sama juragannya. Tapi itu otomatis nggak apa harus disuruh untuk Ya kalau yang tadi yang Mas Kace bilang tadi bukan untuk kayak gitu, kalau disuruh ya turun dia pasang badan. Kayak gitu. Ya kalau misal perewangannya bukan Medis ya, perewangannya medis nih. PNI lah gitu, medis ya kalau di peperangan nih gitu. Wah nggak akan ditembak, tapi dia suruh bayang senjata suruh perang. Dia mau. walaupun bukan kemampuan. Iya pun dia nembak nembak 10 meter nggak kena gitu. Kayak gitu aja. tapi mau gitu. Dia mau. kena kan bukan kemampuan dia untuk bertarung, tapi Artinya dia akan loyal sama ya ke ininya lah, ke yang di taat lah sama dia. ibaratnya dia cuma bisa ngendarin motor terus suruh naik mobil ya tetap ya mau, ya pun nggak bisa naik mobil ya kan, nyetir mobil tetap nabrak kan. Atau gigi satu doang dia nggak bisa belok dunia, tetap aja digas sama dia. Yang penting mobil jalan. Nah, yang penting enggak taat dia. Penting taat. Nah, dia kan disuruh sama ya dia udah nganggap itu kan kamu apa? Juragannya yang nyuruh juragannya ya juragannya yang mati aja. Ya kalau Mas. mati akhirnya ya salah pasang orang kan ya. Sangat strong. Iya, kayak gitu. Mas Kace bisa ngasih kesimpulan nggak? Saya bingung. Sebenarnya ngobrolin perang. Sebenarnya nih gini, sebenarnya dari mungkin untuk yang topik ini pemirsa bisa menyimpulkan sendiri sebenarnya, karena kan tidak semua yang kita diskusikan itu harus kita simpulkan. Mantap. Nah iya kan, PR. iya kan. Jadi masalahnya gini, sesuatu yang saya dapat juga pun juga kadang tidak bisa disimpulkan pada saat itu juga.
mau balas dendam jadinya. Ya balas dendam karena bisa sehari 2 hari bahkan seminggu bahkan Bisa setahun. bahkan setahun 2 tahun saya juga baru bisa menyimpulkan sendiri. Nah ya untuk yang topik seperti ini kan kita tidak harus bisa untuk menyimpulkan opsi pilihan kepada penonton untuk menyimpulkan apa sih Ya. intinya. Itu lebih mengena sebenarnya, bukan kita mengarahkan ini loh kesimpulannya harus seperti ini, itu enggak. Jadi kalau selesai nonton ini masih bingung, itu bukan salah Anda ya. Mungkin bukan saat ini untuk mengerti, tapi kalau misalkan nanti suatu saat di suatu hari nanti Anda kalian ngerasa ini Bingung, sama kan? nih, sama nih kayaknya pembahasannya Nah, dengan yang kemarin. Nah, di balik situ. lagi, buka lagi YouTube-nya, channel kita, channel Jiwa Tua. Kalaupun nanti misalkan ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa, share aja di komen. Kalau misalkan kita bisa bantu, kita bantu ya. Buka. Bantu balas maksudnya, bukan bantu apa-apa, bantu balas aja gitu. Karena gini, mungkin yang kita sekarang masih belum bisa mengerti jawabannya, mungkin ada di konten sebelumnya atau konten yang Berikutnya. Siap ya. Jadi segitu aja untuk konten kita kali ini. Dan soal- subscribe, nyalain tanda lonceng, ting, nanti kan setiap ada video baru kan Iya. pasti ada notifikasi. Iya. Everyday. Dengan ngebantu subscribe itu membantu semangat kita juga gitu. Bertanya. Hah? Bertanya. Bertanya. Jadi kita juga nambah wawasan gitu. Jadi kita juga mencoba untuk menggali lagi materi-materi apa sih gitu kan, yang ya mungkin bisa kita share ke sahabat-sahabat yang ada di rumah semua gitu ya. Untuk konten kali ini kita sudahi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Ditunggu.